Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai overmark. Sebelum kami menjelaskan mengenai overmark, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Mumpuni Diastuti SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perikatan dan kepada teman-teman semua yang sudah ikut serta dalam pengerjaan tugas ini. Pengertian overmark yang dalam bahasa Indonesia berarti keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kuasa manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Keadaan ini membebaskan pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam hukum perikatan Indonesia, overmark mengacu pada suatu keadaan yang memaksa yang membebaskan salah satu pihak dalam perjanjian dari kewajiban untuk melakukan prestasinya. Keadaan memaksa ini meliputi diantaranya: pertama, di luar kendali pihak yang bersangkutan, yang berarti peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau dicegah oleh pihak yang bersangkutan dengan kehati-hatian yang wajar. Yang kedua, tidak dapat diperhitungkan, yang berarti peristiwa tersebut tidak dapat diperhitungkan oleh pihak yang bersangkutan saat membuat perjanjian. Yang ketiga, menyebabkan prestasi tidak dapat dilakukan, yang artinya peristiwa tersebut membuat pemenuhan prestasi perjanjian menjadi mustahil atau sangat sulit dan tidak wajar untuk dilakukan. Force majeure merupakan istilah dari bahasa Prancis, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai overmark, sehingga pengertian secara bahasa Indonesia artinya keadaan kahar. Menurut Van Rey, overmark adalah suatu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebankan kewajiban kepada debitur. Menurut Subukti dan Citro Sudibyo, mereka mengartikan overmark sebagai peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur, sehingga debitur tidak dapat menanggung akibat dan risiko perjanjian. Menurut Trijata Ayu Pramesti SH, dalam artikelnya, overmark diartikan sebagai pengaruh daya paksa, baik daya paksa batin, lahir, rohani, maupun jasmani, yang tidak dapat dilawan dan mengakibatkan debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya. Peraturan overmark. Peraturan overmark secara umum termuat dalam bagian umum buku 3 KUH Perdata. Pertama, pasal 1444 KUH Perdata, jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya. Asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan dari debitur dan sebelum ia lalai menyerah. Kedua, pasal 1244 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata ini memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian atau dilaksanakan perikatan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta tanpa itikat buruk dari debitur. Ketiga, pasal 1245 KUH Perdata. Tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti apabila karena kejadian yang memaksa atau karena suatu kejadian tidak disengaja atau berhalangan untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan atau karena hal yang sama telah dilakukan perbuatan yang terlarang. Keempat, bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap harus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan debitur. Selanjutnya, barang tersebut sudah diserahkan kepada debitur, diwajibkan membuktikan kejadian tidak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun, suatu barang yang hilang musnah atau orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan diwajibkan untuk menggantikan. Konsep overmark. Dalam konteks hukum perikatan, istilah overmark mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak memiliki keunggulan yang signifikan atas pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki overmark mungkin memiliki lebih banyak sumber daya, kekuatan, atau keunggulan negosiasi yang dapat mempengaruhi kesetaraan atau keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Overmark dalam hukum perikatan dapat menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan kontrak. Pihak yang memiliki overmark mungkin dapat memanfaatkan posisinya yang lebih kuat untuk mendikte atau mengendalikan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
Sementara pihak yang lebih lemah mungkin merasa terdesak atau terpaksa menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip kesetaraan dalam perjanjian diatur oleh hukum kontrak untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang memiliki overmah. Prinsip-prinsip seperti good faith, kesetaraan dalam negosiasi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah seringkali dijadikan dasar untuk keabsahan suatu perjanjian dan melindungi kepentingan pihak yang lebih rentan. Pembagian overmah. Overmah dibagi menjadi dua, yaitu yang mutlak dan tidak mutlak. Overmah yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Contoh, seseorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi saat akan menyerahkan pada pembeli, kuda tersebut tersambar petir hingga mati. Karena hal ini, maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya. Overmah tidak mutlak adalah pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contoh, seseorang pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seseorang, tetapi pada saat akan dibikin rumah itu, para pekerjanya semua mogok, jadi mau tidak mau, pemborong itu harus mengerjakan rumah itu, walaupun harus membayar mahal para pekerja. Teori-teori overmah. Menurut teori objektif, ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya kepada kreditur. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran normal. Dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan kewajiban atau tidak? Menurut teori subjektif, ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Ukuran subjektif dapat didasarkan kepada situasi keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus melakukan prestasi itu. Akibat dan sifat overmah. Akibat overmah. Ada 3 akibat keadaan memaksa, yaitu yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi terdapat dalam pasal 1244 KUH Perdata. Yang kedua, beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. Yang kedua, sifat keadaan overmah. Terdapat 2 sifat. Yang pertama, overmah yang tetap adalah overmah yang mengakibatkan sesuatu perjanjian terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar atau musnah. Yang kedua, overmah yang sementara adalah overmah yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian yang ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Misalnya, larangan untuk mengirimkan barang dicabut atau barangnya yang hilang ditemukan kembali. Overmah. Pembuktian adanya overmah dalam KUH Perdata disebutkan dengan jelas pada pasal-pasal 1244 dan 1444. Pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmah atau keadaan memaksa harus dibuktikan oleh debitur, sedangkan siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan kesalahan pihak yang dianut. Hakimlah yang memberikan penilaian terhadap bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di persidangan, apakah benar tidak dipenuhi perjanjian karena overmah dan sejauh mana overmah terjadi. Resiko adanya overmatch, resiko pada persetujuan sepihak, persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja, misalnya hibah, penitipan yang cuma-cuma, dan pinjam pakai. Resiko pada persetujuan timbal balik membuahkan kerugian dalam hal ini terjadi keadaan memaksa kepada siapa saja yang barangnya hilang. Contohnya jika A harus menyerahkan kudanya kepada B dan B menyerahkan sapinya kepada A. Jika kuda A mati disambar petir, maka B tetap menguasai sapinya. Unsur-unsur dalam overmatch. Menurut pasal 1244 KUH Perdata, terdapat 6 unsur yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai overmatch, yaitu yang pertama, keadaan di luar kekuasaan debitur terbagi menjadi 2, yaitu 1. Keadaan tersebut tidak dapat diperhitungkan atau dikendalikan oleh debitur, meskipun dengan kehati-hatian yang patut. Yang kedua, keadaan tersebut bukan merupakan akibat dari kelalaian atau kesengajaan debitur. Yang berikut, kedua, peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat terbagi menjadi 2, yaitu 1.
debitur tidak dapat menduga atau memprediksi terjadinya peristiwa tersebut pada saat perjanjian dibuat. Yang kedua, peristiwa tersebut tidak termasuk dalam kategori risiko yang wajar untuk ditanggung debitur. 3. Menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Keadaan tersebut secara langsung dapat objektif menyebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Prestasi tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau hanya dapat dilaksanakan sebagian. 4. Bukan merupakan akibat dari kelalaian atau kesengajaan debitur. Debitur telah melakukan segala upaya yang wajar untuk memenuhi prestasinya. Meskipun dengan adanya keadaan memaksa tersebut, debitur tidak memanfaatkan keadaan tersebut untuk keuntungan pribadinya. 5. Debitur tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian kreditur. Kreditur tidak berhak menuntut ganti rugi kepada debitur atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut. Debitur dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat overmark. 6. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati klausul overmark yang mengatur secara khusus mengenai keadaan memaksa. Klausul overmark tersebut dapat menentukan jenis peristiwa yang dikategorikan sebagai overmark, konsekuensinya, hukumnya, dan cara penyelesaian. Baik, berikutnya contoh kasus. Contoh penerapan unsur-unsur overmatch. Yang pertama, banjir bandang yang menghancurkan pabrik sehingga debitur tidak dapat memproduksi dan menyerahkan pesanan kepada kreditur. Yang kedua, gempa bumi yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sehingga debitur tidak dapat melakukan pengiriman barang kepada kreditur. Dan yang ketiga, wabah penyakit yang mewajibkan pemerintah untuk memberlakukan lockdown sehingga debitur tidak dapat menjalankan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Contoh kasus nyata, afirmasi dalam hukum perikatan tahun 2022. Kasus, seorang pengusaha tekstil bernama Budi memesan 10.000 meter kain katun kepada PT Kain Jaya dengan harga 50.000 per meter. Kain tersebut akan digunakan untuk membuat baju seragam sekolah. Budi dan PT Kain Jaya sepakat bahwa kain akan diantar pada tanggal 12 Agustus 2022, namun pada tanggal 10 Agustus 2022 terjadi kebakaran di gudang penyimpanan bahan baku milik PT Kain Jaya. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bahan baku kain katun yang akan digunakan untuk memenuhi pesanan Budi. Budi kemudian menuntut PT Kain Jaya untuk ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tidak terpenuhinya pemesanan kain tersebut. Budi mengklaim bahwa PT Kain Jaya telah melakukan prestasi karena tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan kain tepat waktu. Penyelesaian. Hakim dalam persidangan memutuskan bahwa PT Kain Jaya tidak bersalah atas prestasi. Hakim menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di gudang PT Kain Jaya merupakan peristiwa force majeure atau overmatch yang tidak dapat dihindari oleh PT Kain Jaya. Hakim menjelaskan bahwa PT Kain Jaya telah melakukan upaya terbaik untuk memenuhi kewajiban, namun kebakaran tersebut merupakan kejadian yang tidak terduga di luar nalar kendali PT Kain Jaya. Oleh karena itu PT Kain Jaya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Budi. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana overma dalam menjadi alasan pembebasan dari tanggung jawab atas suatu prestasi dalam hukum perikatan. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki fakta dan situasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai overma atau tidak. Overma merupakan alasan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban perikatannya apabila memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan. Unsur-unsur tersebut meliputi keadaan di luar kekuasaan debitur, peristiwa yang tidak terduga, menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, bukan merupakan akibat kelalaian, dan debitur tidak berkewajiban mengganti kerugian. Perlu diingat bahwa klausul overma dalam perjanjian dapat mengatur secara khusus mengenai keadaan memaksa dan konsekuensinya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu overmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.